berpikir untuk bisa dia supaya sering dipakai, dia ngomong, kalau minum jus jangan cuma pagi dong, sore juga untuk kesehatanmu baik gitu, misalnya begitu. Ya. Kemudian juga ada strategi yang kedua, bisa dengan mencoba menemukan penggunaan baru dari produk. Ya. Tadi misalnya tadinya dia produk ini mungkin yang sekarang tahu ya, oil lagi populer ya. Oil itu pertamanya dia cuma buat pernafasan, buat udara segar dan lain sebagainya. Sekarang itu ada beberapa jenis oil yang dia bisa dipakai juga untuk oles, ini juga untuk relaksasi dengan cara dioleskan gitu ya. Nah, ini kan ada penggunaan baru nih. Nah, itu ternyata juga bisa meningkatkan pemakaian produk. Nah, yang ketiga, meyakinkan pelanggan untuk memakai produk dengan cara bervariasi. Ini yang sebenarnya dilakukan oleh mungkin salah satunya adalah produsen mie, penghasil mie instan atau mungkin mie kering gitu. Nah, di mana sekarang di baliknya itu ada resep-resep ya. Mungkin Bapak Ibu atau Ibu-ibu nih yang lebih tahu. Oh, sekarang bikin mie-nya mie goreng, resepnya ini gitu ya. Terus besok lagi dia beli, belakangnya itu bukan mie goreng, bukan digoreng, tapi mie godok, direbus. Nah, kemudian ada lagi, mie-nya dikasih bumbu lada hitam, jadi bentuknya berbeda lagi. Nah, ini juga merupakan salah satu cara, strategi juga yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa meningkatkan pemakaian produk. Seperti itu. Jadi ini modifikasi pasar ini. Dan mungkin yang terakhir, saya sedikit saja membahas mengenai strategi pemasaran 5.0. Kalau sekarang saya rasa udah mulai masuk nih ke situasi yang ada sekarang, bahwa di sini dikatakan bahwa strategi ini itu merumuskan perancangan mulai dari produk, penentuan harga dan lain sebagainya, tapi dengan memanfaatkan sinergitas antara human capital ya atau human resource itu dengan teknologi digital. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya bahwa sekarang digital luar biasa majunya gitu ya, karena kondisi COVID juga membuat kita jadi terpaksa gitu ya. Kayak saya sendiri dulu itu kalau belanja itu pasti ke pasar, kita pasti ke mall gitu ya, ke tempat luar. Sekarang nggak perlu, saya cuma pakai handphone saya buat belanja, kemudian diantarkan gitu ya, baik itu melalui website, pusat perbelanjaan atau lain sebagainya, atau e-commerce gitu. Nah, ini ya, siapa yang nggak kenal ini gitu. Kita belanja di Shopee, kita belanja di Tokopedia, Lazada gitu ya, atau mungkin belanja baju dan makeup di Zalora, kemudian kemana-mana pakai Gojek. Nah, ini merupakan salah satu kenaikan ini ya, digitalisasi ya, sehingga selanjutnya mendapat pengaruh juga dari sosial media platform ini. Mulai dari sekarang Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan ini semua orang bisa jualan di sini. Ya, saya yakin pengguna TikTok itu ada juga yang cuma dia ngeliatin resep-resep ibu-ibu. Ada juga dia yang ngeliatin produk-produk terbaru make up. Kemudian kalau kita reels juga seperti itu gitu ya. Nah itu, jadi ini luar biasa derasnya sosial media platform ini yang kemudian didukung oleh influencer. Jadi mulai dari ini mungkin semua Bapak Ibu sudah kenal nih, kalau misalnya mau memasarkan produk apapun sekarang istilahnya tuh endorse gitu ya. Endorse kepada dengan influencer. Jadi dia bayar influencer untuk memasarkan produk dia. Entah itu melalui YouTube, entah itu melalui Instagram atau yang lainnya. Jadi ini luar biasa nih. Pergeseran ini sangat-sangat membantu pengusaha di masa digitalisasi seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dengan Mas Rosi akan membahas sedikit mengenai jurnal yang kami temukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf monggo Mas Rosi. Ya, Bu. Waktunya terbatas. Kurang lebih 10 menit aja ya. Siap, Bu. Mungkin 5 menit, Bu. Share screen-nya.
Bu Desi, bisa hostnya dilempar ke Mas Rozi Share screen-nya. atau share. Halo, Bu Desi? Bu. Ya, Bu Desi, Ya, bisa minta tolong bantu share screen atau Mas Rozi jadikan host. sebentar. Sudah Mas. Sudah. Monggo. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan strategi pemasaran, ini kebetulan saya menemukan jurnal. Nah, ini judulnya dari Market Shaping Strategies, Conceptual Framework for Generating Market Outcomes. Jadi ini research paper nih, Bapak Ibu. Jadi ada 4. Intinya paper ini ada 4 yang dibahas, yaitu nah ini ada market reduction, ada market maintenance, ada market disruption, ada market widening. Jadi saya sudah mencatatkan, ini kelihatan begitu ya catatan saya. Mohon maaf untuk latar belakangnya saya masih belum paham. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi yang pertama itu adalah market widening atau offensive, yaitu memperluas pasar. Ini di papernya, jadi mohon maaf juga saya masih belum begitu nyantol. Jadi kalau yang ini ada widening, strategi pelebaran pasar terutama bertujuan untuk memodifikasi dan memperluas pasar saya ini. Tapi untuk contohnya saya masih belum mudeng. Mungkin nanti di sesi berikutnya ada yang bisa membantu untuk bisa menjelaskan. Ada lagi market disruption, yaitu istilahnya itu mengganggu. Nah, market disruption ini kok bisa mengganggu? Nah, saya contohkan saja perusahaan Apple yang melaunching iPhone. Nah, ini akan berpengaruh pada ekosistem yang sudah ada. Istilahnya, dia akan menggeser Nokia dan Motorola. Kenapa dia menggeser Nokia dan Motorola? Karena iPhone sendiri itu membentuk market. Jadi ini, kembali lagi, shaping strategi, konseptual framework. Yang saya pahami, framework itu sekumpulan. Di situ banyak sekali layanan-layanan yang bisa kita gunakan. Nah, implementasinya pada iPhone. Nah di sini saya gariskan lagi. iPhone itu di dalamnya kita bisa menggunakan berbagai macam multimedia. Nah, ini easy of use. Nah, easy of use, kemudian to multimedia entertainment. Jadi di dalam HP and iPhone itu sendiri, jadi sudah ada multimedia yang bisa kita gunakan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi, nah kalau dengan Android, nah Android juga seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, market maintenance. Contohnya adalah search engine Google. Jadi
algoritma yang handal yang digunakan oleh Google. Jadi mengharapkan inputan dari user. Jadi setiap user itu melakukan suatu pencarian, maka dia akan berkembang algoritmanya. Nah, Google sendiri sebagai agregator data atau proses pengumpulan data dari berbagai sumber. Nah, inilah yang ditekankan market maintenance-nya ada di sini. Jadi proses pengumpulan data itu yang dibuatkan oleh Google. Jadi mempertahankan pasar dan menetralisir apapun yang dapat diperoleh dan menggabungkan data berbagai yang dapat mengganggu kesetaraan dan Google. Google ini juga membentuk shaping market. Ya, maksudnya shaping market apa? Nah, setiap kali kalau kita buka Facebook, apakah kita ditanya mau membuka dengan Google atau menggunakan email? Kalau kita mau buka YouTube, biasanya kan kita ditanya mau membuka pakai akun Google atau apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan framework. Jadi di dalamnya itu istilahnya sudah nge-link. Jadi banyak yang dipakai. Kita kembali ke ini, ke paper ya Bu, Bapak Ibu. Untuk papernya ini mohon maaf saya masih belum paham. Nah, ini adalah market widening-nya, ada market disruption, ada market maintenance, dan ada market reduction. Jadi ada hubungannya dengan strategi pemasaran. Jadi intinya itu paper ini itu menjelaskan 4 market shaping. Jadi di dalamnya itu sudah terdapat berbagai macam fasilitas yang bisa langsung dipakai. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kayak tadi iPhone. Nah, iPhone sendiri itu kan kalau kita sudah beli iPhone, nah sudah masuk ke iPhone sistem operasinya nah itu kan kita bisa menggunakan aplikasi musik, bisa langsung menggunakan tanpa download dulu di Play Store atau apa kan, kemudian play video, nah berbagai macam aplikasi lainnya sudah tersedia. Nah itu yang dinamakan strategi konseptual framework. Jadi tujuannya apa? Ya, jadi tujuannya itu memanjakan konsumen. Nah, itulah market yang didapatkan oleh iPhone. Yang tergeser siapa? Yang tergeser Nokia, karena dia kan tidak bisa mengembangkan, tidak bisa membuat framework-nya. Siemens, kalau Android kemungkinan masih bisa. Dan ada lagi sekarang itu Xiaomi. Jadi pesaing dari iPhone sendiri itu Xiaomi. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang dari 5 menit, mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mas Rosi, Bu Desi yang sudah memaparkan terkait materi pada malam hari ini, strategi pemasaran, kemudian juga disampaikan juga ini ada sebuah paper yang bagus ya. Ininya juga dari Elsevier, itu publisher yang cukup bagus sehingga paper ini cukup bisa dihandalkan begitu ya. Jadi dia mulai mapping ini mulai ada rujukan mulai 1996 sampai yang terbaru. Jadi dia mapping terkait beberapa teori-teori yang ada ya. Oke, monggo Bapak Ibu barangkali ada yang perlu didiskusikan. Hari ini menarik ya terkait dengan strategi marketing. Jadi memang bahasan terkait dengan strategi pemasaran itu banyak banget ya. Banyak banget. Jadi banyak strategi ini yang paling bagus, strategi ini yang paling bagus, semua bilang gitu. Strategi yang dipilih itu bagus semua. Tapi kan tidak setiap perusahaan itu bisa mengimplementasikannya. Ya, tergantung ya gitu ya. Artinya semua strategi bagus, tapi harus disesuaikan juga dengan kondisi yang ada di perusahaan. Karena apa? Apalagi dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa
langsung menjudge, oh strategi ini yang paling bagus. Tapi pada saat itu diterapkan ke perusahaan, misalnya itu di perusahaan A, kita terapkan di perusahaan B, belum tentu. Ya. Bisa jadi karena culture-nya yang berbeda, bisa jadi semacam-macam. Ya, oleh karena itu kalau saya katakan semua strategi bagus. Tinggal bisa nggak strategi itu diterapkan atau diimplementasikan di perusahaan yang dituju atau organisasi. Ya. Monggo Bapak Ibu, sebelum saya nanti kasih closing, barangkali ada yang perlu didiskusikan, silakan. Izin, Bu. Siapa ini? Pak Komar. Monggo Pak. Karena di sini saya sebagai moderator ya, sekaligus moderatornya. Karena menyangkut harus saya nilai Bapak Ibu. Monggo silakan. Bu Desi, mohon maaf sebelumnya Bu Desi. Pada saat Ibu Desi tadi memaparkan terkait dengan organizing develop product, kalau saya mulai dari manajer produk, mungkin saya bacanya bisa tampilkan slide-nya Bu, saya agak lupa itu untuk organizing produk. Gitu. Mikrofonnya Di mengganggu. close dulu untuk ininya, share screen-nya. Ya, Mas Rozi bisa minta tolong di ini dulu. Ini aja. Mana? Di sebelah mananya ya, Pak? Di atas sendiri ada Stop share. stop share. Ini saya belum bisa share screen, Pak. Oh, bentar. Advanced sharing option. Mic. Bisa dijadikan saya. Only. Bukan. All participant ya. Who can share all participant? Who sharing? Sudah. Sudah. Yang mana, Mas? Sudah dikirim di WA itu. Tinggal lihat saja. Organizing develop product. Agak awal kelihatan tadi sih. Ya. Oh, stop, Bu. Oke, Bu. Organizing new develop product. Jadi kalau sampaikan tadi terkait dengan organizing new develop product itu adalah bagaimana mengembangkan produk pada saat kita itu mau memasarkan gitu ya. Yang dimulai dari organizing develop product itu Bu ya. Kalau nggak dengar kalau seperti itu. Nah, yang saya menanyakan Bu, dalam organizing new develop product ini kelihatannya di sini yang internal saja. Saat kita pada saat Ibu menyampaikan sebetulnya kedua produk itu adalah dari tingkat kepuasan pelanggan atau dari user produk ya. Sebuah organizing new develop product ini tidak melibatkan apa yang diminta oleh pelanggan, tapi hanya melibatkan dari segi internal saja, dari manajer produksi, manajer produk baru,
komite produk baru dan sampai dengan kelompok kerja produk baru. Pertimbangan apa saja Bu dengan kejadian atau sebuah asumsi yang mengatakan bahwasanya organisasi tidak adanya sebuah keterkaitan dengan bidang. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, dalam masa pandemi seperti ini Bu, perusahaan jasa itu adalah contohnya lah kita mempunyai perusahaan jasa di bidang konsultan dan training. Dan itu berpengaruh sekali terhadap marketnya lah. Customer kita ya cenderung apakah nanti akan dikembangkan atau memang akan jadi sebuah penurunan, sebuah income lah di situ. Nah, yang saya mau tanyakan sekarang adalah bagaimana strategi yang efektif dari Ibu sebagai strategi tadi yang paling cocok sebagai kami pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa, terutama jasa ini adalah menjembatani antara regulasi internasional maupun regulasi internasional. Paling cocok itu apa saja itu? Biar kami sebagai pelaku usaha di sini yang bergerak di bidang jasa itu lebih efektif dalam terutama masa pandemi seperti ini. Itu saja Bu pertanyaan saya. Mohon maafkannya Bu. Terima kasih. Saya mencoba menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, jadi di sini maksudnya ini adalah dimulainya pada saat produk itu akan dimunculkan gitu. Jadi ini bagian dari cerita panjang tadi yang mulai dari mentargetkan market sampai kepuasan pelanggan. Jadi ini hanya di bagian kita ingin bagaimana sih sampai produk itu keluar. Sebelum produk itu keluar ternyata harus melalui beberapa tahap gitu ya. Saya pernah tahu ada di perusahaan periklanan gitu ya. Pernah ya lumayan mendapat cerita yang lumayan bagus ya. Jadi pada saat itu misalnya dia mau produk gitu ya, iklan tertentu, itu memang dimulai dari ditentukan dulu. Ada tim yang ditentukan memang khusus untuk iklan itu gitu ya. Nah, di mana di situ dia ada kepala departemennya. Kepala departemen itu ternyata tidak bukan dia yang menentukan iklan itu akan diproduksikan atau tidak. Tapi ada juga bagian lain yang dia tuh mungkin di sini fungsinya seperti komite produk baru ya. Jadi artinya ada itu berasal dari beberapa jadi bukan hanya di bagian development, tapi juga dari SDM, tapi juga dari keuangan, tapi juga dari ya. Jadi itu ada komitenya, jadi ada seperti di atasnya lah yang di situ dia memang khusus untuk menentukan ini nanti mau lanjut atau tidak atau bagaimana. Nah ini mungkin secara ringkasnya, mungkin saya rasa di setiap perusahaan pun yang mungkin juga bukan hanya periklanan tapi juga menghasilkan barang yang lain juga seperti itu sebelum ini produk itu harus ada yang in charge gitu ya. Jadi dalam hal ini organizing new development product itu siapa sih yang bertanggung jawab untuk perancangan sebuah produk gitu. Jadi bukan secara general sampai kepuasan pelanggan itu. Pertanyaan yang kedua tadi agak putus-putus tadi Mas, tapi nggak jelas ya Bu Desi. Jelas Bu. Iya, tadi agak-agak kurang jelas. Mas, mungkin bisa diulang sedikit di poin terakhirnya tadi pertanyaannya, Mas. Intinya gini, sebuah perusahaan jasa. Oh, yang cocok untuk jasa ya? Oke. Yang apa saat ini apa yang cocok untuk strategi pemasaran apa yang cocok untuk bidang jasa yang di situ harus mengakomodir misalnya regulasi di nasional maupun internasional gitu ya? Betul Bu. Ya itu. Jadi ini contoh saja perusahaan kami ya. Saya kebetulan di bidang appraisal, di bidang jasa juga. Jujur ini kondisi COVID ini lumayan memukul kami gitu ya dari segi appraisal karena kan kami pekerjaan saya terutama itu banyak pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintah daerah terutama, di mana sekarang anggaran utama
pertama itu dialihkan ya mulai dari Maret 2020 hingga terutama sampai akhir bulan lalu lah, itu ke COVID semua gitu. Jadi anggaran yang tadinya untuk pengadaan tanah, untuk pembelian tanah, untuk bangun ini, bangun itu, yang itu tadinya pekerjaan kami, Trisel, itu dialihkan untuk COVID. Tentu saja itu juga apa namanya, ya terus terang kami pun sebagai penilai, kami juga harus memperhatikan regulasi Bapak. Jadi pada saat kami misalnya mau menentukan apa namanya, kita mau mengerjakan untuk pelaporan keuangan perusahaan, tentu saja kita harus mempelajari juga aturan-aturan terkait dengan SKK yang terkait gitu ya. Atau kalau itu untuk pemerintah, kita harus mengetahui tentang SAP gitu. Nah, begitu juga kami juga harus sebagai penilai bukan hanya ada standar penilaian Indonesia saja, tapi juga ada IPS. Di situ ada International Valuation Standard. Jadi mungkin kurang lebih sama, bahwa kami juga struggling juga nih di kondisi ini. Tapi yang kemudian kami lakukan adalah kita harus market kita yang kita lakukan. Tadinya kami banyak mengerjakan untuk pemerintah daerah. Sekarang kami mulai bergeser ke yang lain juga gitu ya. Yang dia apa namanya, mungkin sekarang yang ini adalah sekarang untuk penghapusan aset gitu. Kalau tidak kita masuk ke jaminan kredit. Kemudian lelang, sekarang lagi banyak pekerjaan lelang gitu ya. Bahkan sekarang yang lagi hit juga di dunia penilai perceraian Bapak Ibu. Percaya atau tidak, sekarang orang kalau bercerai itu butuh penilai. Karena harta benda gininya yang ngitungin penilai, yang kemudian dibagi rata gitu. Nah, itu kami jadi artinya harus terus mencari apa nih mana lagi yang bisa kita sasar dengan ilmu yang kita lakukan. Termasuk juga bidang jasa penilaian ini juga salah satunya adalah bisa jadi property agent, yang tadinya kita tidak berpikir untuk jadi property agent, sekarang mulai cari-cari informasi. Sekarang kan orang banyak nih yang lagi jual properti gitu ya. Nah, kita itu bisa jadi itu adalah opportunity yang bisa kita ambil juga gitu. Nah, jadi artinya pada bidang yang lain juga saya rasa sama gitu. Jadi kita harus cari terus opportunity-nya apa nih gitu. Jadi memang nggak boleh bersedih-sedih terlalu lama gitu. Jadi kita harus ya gimana ya, terus berpikir lah gitu. Ya, bisa bertahan. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Maaf Ibu, tadi suaranya nggak begitu dengar, jadi nggak jauh tadi suaranya Ibu. Oke, kurang bagus sinyalnya sepertinya. Karena ini waktunya terbatas ya Bapak Ibu ya. Monggo siapa yang mau ini satu lagi aja. Mbak Suci ya. Izin bertanya Bu. Speakernya Bu, Pak Komar itu Bu. Monggo. Seperti yang kita sama-sama tahu bahwa cara yang paling gampang untuk memulai atau melanjutkan bisnis adalah dengan cara ATM, atau lebih gampang lagi adalah ATP, amati tiru plek gitu ya. Dari sekian banyak strategi pemasaran yang sudah kelompok ini sampaikan, kalau kira-kira menurut pendapat Bu Desi dan Pak Rozi, strategi mana yang cocok dari sisi yang ditiru supaya mereka tetap bisa memberikan value sehingga tetap berbeda dan positioningnya itu tidak turun. Kemudian strategi apa yang cocok bagi yang meniru agar dia bisa subtle dalam hal positioning, kemudian juga bisa memberikan value begitu. Terima kasih Bu Desi dan Pak Rozi. Pak Rozi apa saya nih yang jawab? Terserah deh. Monggo mungkin Pak Rozi yang suaranya Ya, agak lebih terang. Ya Bu, untuk mengenai strategi yang tadi Ibu Suci katakan, jadi ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau dari Ibu Suci ini bergerak di bidang apa Bu untuk pekerjaannya Bu? Rumah sakit kan? Saya pabrik sih Pak. Oh pabrik.
Kalau ya, nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak apa-apa, wis lanjutkan aja Pak Rozi, monggo. Enaknya Bapak nanti. jadi gini, kalau misalkan dari sebenarnya sih kalau saya contohkan untuk rumah sakit kan bergerak di bidang nirlaba. Nah, bagaimana dia supaya bisa profit dan meneruskan kegiatan operasionalnya supaya tidak sampai memberhentikan karyawan, bahkan jangan sampai ya Bu. Nah, salah satunya ya pemasaran. Jadi ya ini marketingnya atau ya yang satu ini marketing. Marketingnya ini lebih intens, yaitu melakukan kunjungan, misalnya ke klinik, ke bidan-bidan desa atau puskesmas. Dan jika ada rujukan dari puskesmas manapun ataupun bidan manapun, nah itu bolehlah kita kasih istilahnya itu gift atau cindramata sebagai bentuk tanda kerjasama. Kemudian untuk dari sisi marketing di media sosial, nah ini untuk strategi marketingnya, jadi setiap kegiatan yang ada di rumah sakit mengenai pelayanan entah itu di rawat umumnya ataupun rawat inapnya atau di polinya, nah itu diupload secara berkesinambungan. Jadi kegiatan apapun yang ada di rumah sakit bisa di-upload melalui YouTube ataupun media-media yang sudah disediakan oleh rumah sakit. Kalaupun dari misalnya bergerak di bidang percetakan banner atau apapun yang sama, nah ini biasanya mereka kebanyakan menawarkan bisa ditunggu 1 jam. Nah, tapi kan semua orang kan tidak yakin, takutnya nanti kelamaan, takutnya nanti bisa jadi customer service-nya yang kurang ramah. Nah, untuk masalah itu sih memang harus buat testimoni dulu dari pelanggannya yang sudah ke sana. Bahwasanya kalau cetak banner, cetak apapun, pelayanannya cepat, ramah. Loh, gimana kalau pelanggannya nggak mau memberikan testimoni? Ya pada saat di sana sudah pada saat mengambil barang, nah kita sediakan, nah kita memberikan apa supaya pelanggan tersebut bisa memberikan testimoni yang baik untuk percetakan itu. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Ya kan tadi kan berkaitan dengan strategi pemasaran itu melihat dari kondisi perusahaannya masing-masing dan lingkup pasarnya masing-masing. Kalaupun di dunia bank, jadi dia harus lihat pesaingnya bank-bank sebelah, entah itu BRI, BCA. Nah, strategi biasanya kalau yang di bank mikro itu melakukan gerebek pasar. Itu gerebek pasar, bahkan ada bank yang gerebek pasar itu jam 2 malam sampai segitunya Bu. Jadi untuk mendapatkan pendapatan atau mendapatkan orang mau mengambil hutang. Jadi seperti itu Bu, kiat-kiat. Dan ada yang pernah saya dengar gerebek pasar jam 2 malam itu kebijakan dari asisten manajer dan manajernya Bu. Jadi bukan dari SOP-nya perusahaan. Kalau SOP-nya perusahaan ya namanya gerebek pasar aja, tapi untuk waktunya dikondisikan sesuai di lapangan gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit aja nambahan Ibu izin. Tadi kalau terkait yang amati, tiru sama plug ya atau modifikasi ya. Saya rasanya cuma satu sebenarnya. Memang kita bisa meniru mungkin ya, tapi yang utamanya adalah bisa jadi kita meniru tapi kita juga memberikan kualitas yang lebih baik gitu. Niru mungkin juga bisa ngambil segmentasi pasarnya yang berbeda. Mungkin itu ya, gimana caranya lah untuk bertahan kan orang, ya itu salah satu caranya bisnis ya, mungkin itu gitu ya. Dengan melihat yang lain kemudian ini, tapi yang penting adalah begitu kita kualitas kita berbeda, jadi paling tidak kalau meniru itu mendekatilah kualitasnya dengan yang kita tiru gitu ya. Atau kalau tidak mendekati ya harganya lah yang murah gitu. Gitu. Mungkin itu, terima kasih. Satu Oke, lagi, terakhir, Pak satu Rizal. lagi Bu Mungkin Suci. cukup Pak.
Oh ya, Karena yang waktu penting ya. effort, Mohon maaf effortnya ya Pak Bu. Rosi. Iya Bu. Nggih, nggih. Mungkin diakhiri dengan Pak Rizal, nanti closing saya, kita bisa diskusi sebentar. Ya. Silakan Pak Rizal. Terima kasih waktunya Ibu. Saya hanya ini mau klarifikasi terkait pengertian marketing 5.0 60 atau 20 ya, Mbak? Fotonya tadi di sana berapa? 60. yang tadi disampaikan oleh Bu Desi. Kalau misalkan perbedaannya dengan marketing 4.0 apa ya? Kok kayaknya ada kesamaan itu, padahal mestinya berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait jurnal, saya melihat kok mestinya harus ada perbedaan apa sih market, apa itu marketing gitu. Tapi kalau saya melihat jurnalnya itu kok terkait dengan pasarnya gitu. Jadi bukan dari strategi marketingnya, bukan dari segi pemasarannya. Saya rasa hanya itu, Bu. Terima kasih. Oke, monggo silakan ditanggapi Bu Desi dan Pak Rosi. Oke Bu, terkait dari market. Nah, kalau yang ini nih konsep pemasarannya Pak. Jadi ditekankan pada frameworknya. Jadi Google itu kan sudah melihat strateginya. Nanti banyak sekali sebenarnya kalau kita contohkan Yahoo dan Google. Dulu itu kan Yahoo kan menguasai pangsa pasar di internet kan pada tahun berapa itu, tahun 2000. Nah, ketika itu muncullah Google dengan inovasinya. Nah, keunggulannya ini di sini. Jadi Google ini intinya bisa akunnya itu bisa nge-link ke Facebook, kemudian bisa nge-link ke Bitly, kemudian bisa nge-link bahkan ada lagi ke sekarang kan kelas Google Class. Nah itu di Yahoo saya belum pernah dengar perkembangannya sampai ke sana. Nah itu Pak strateginya di situ. Jadi yang namanya strategi ini kan intinya kan goalnya kan mendapatkan income kan, mendapatkan akses dari user yang sebanyak-banyaknya. Yang sedangkan Yahoo kan sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Pak. Jadi seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Bu Desi. Cukup. Tadi Pak Wahyu ya yang ini ya. Pak Wahyu. Mau mengomentari apa mau bertanya apa Pak Wahyu? Pak Wahyu. Cukup. Oh iya, aku. Dilanjutkan sama Bu Nadia saja. Kok pelan banget ya Pak? Iya Bu. Ya, mau menanggapi apa mau bertanya atau mau sharing? Enggak Bu, enggak apa-apa. Jadi dilanjutkan sama Bu Adi aja. Oh, oke. Yo, waktunya sudah mendekati habis soalnya ya. Sambil saya ini nanti monggo kalau mau sambil diskusi. Saya share screen dulu. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Desi dan Pak Rosi ya terkait dengan apa itu sebenarnya strategi pemasaran ya, kemudian harus seperti apa dan apa, ini sepertinya nggak usah saya sampaikan lagi. Tapi pada intinya adalah strategi pemasaran atau marketing strategik adalah serangkaian tindakan terpadu menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ini intinya. Jadi kalau kita mau perusahaan kita ini bisa berkompetisi dengan bagus, maka apa yang harus kita lakukan? Strategi apa yang harus kita buat? Ya. Tadi ada macam-macam ya. Nanti kita bahas ya. Sedangkan strategi dan kiat pemasaran kalau dari sudut pandangan penjual ya itu ada 4P ya. Ada place, ada produk, ada price, ada promotion. Jadi ini kan kita harus melihatnya dari sudut pandang yang mana yang kita capai. Oke.
terkait dengan konsep strategi pemasaran. Sebenarnya tujuan akhir dan konsep strategi pemasaran ini terkait dengan kepuasan pelanggan sepenuhnya. Ini kan yang mau dicapai itu sebenarnya kan ini. Strategi apa sih yang harus diambil oleh perusahaan agar produk, baik itu produk berwujud maupun tidak berwujud, ini bisa memuaskan sesuai dengan want and need customer kita, keinginan dan kebutuhan customer kita, ya. Sehingga strategi yang seperti apa yang pas, gitu ya. Nah, tadi kan macam-macam sudah disampaikan ya. Nah, terkait dengan apa sebenarnya yang kita bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan, itu bukan berarti memberikan kepada apa yang menurut kita atau penjual keinginan dari mereka, tetapi apa yang sesungguhnya mereka inginkan serta kapan dan bagaimana mereka inginkan. Makanya want and need. Dari sudut pandang pelanggan adalah kebutuhan dan keinginan pelanggan, yaitu ini biasanya disebut dengan 4C ya, customer need and want, cost to the customer, biaya pelanggan, kemudian ada kenyamanan dan komunikasi. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, terkait dengan strategi lingkup pasarnya, perusahaan ini mau di mana gitu kan ya, mau ikut di lingkup yang mana, ini terbagi menjadi 3, single market strategy, multi market strategy, total market strategy. Apa itu single market strategy atau disebut dengan strategi pasar tunggal? Di sini maksudnya adalah bahwa perusahaan yang ada di situ itu artinya nggak ada ya pemain tunggal aja dia, nggak banyak pesaing begitu. Ya. Artinya konsentrasi yang dituju oleh perusahaan ini terkait dengan hanya satu segmen saja. Persyaratannya apa? Yang dengan sepenuh hati meskipun apa ya susah gitu ya, tapi dia mempunyai effort yang besar untuk bermain di situ. Kemudian terkait dengan multi market strategic. Multi market strategic atau strategi pasar multi ini melayani beberapa pasar yang berbeda. Artinya perusahaan ini bisa masuk di semua pasar. Oh, saya misalnya tujuan saya ini tadi kan disampaikan juga terkait dengan bagaimana misalnya perusahaan itu memproduksi sebuah produk, katakanlah pasar yang dituju adalah kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas, atau secara demografiknya gitu ya, macam-macam. Nah, persyaratan yang harus harus diikuti bagi perusahaan yang memang mau bermain di sini adalah pemilihan segmennya harus tepat dan cermat. Kemudian hindari kontroversi dengan perusahaan yang melayani seluruh pasar. Artinya dia memang kan banyak pesaing di situ. Makanya kalau di strategi di manajemen strategik ya, kita mengenal adanya blue ocean strategik dan red ocean strategik. Artinya kita bermain di pasar yang mana? Bermain di pasar yang adem-adem aja, itu disebut dengan blue ocean. Artinya ya bermainnya ini sehat. Ya, antar pesaing ini bermainnya sehat. Atau kita memang masuk atau terjun langsung di yang red ocean strategik. Pasarnya ini benar-benar pasar yang penuh dengan persaingan yang tidak sehat. Itu harus benar-benar dipilih oleh perusahaan. Kemudian berikutnya terkait dengan total market strategic. Di sini berarti perusahaan itu memilih strategi pasarnya ini menyeluruh. Ya. Berarti perusahaan ini melayani seluruh spektrum pasar dengan menjual produk yang berbeda ke
ke segmen yang berbeda pula di pasar. Tadi disampaikan oleh Bu Desi ya, tadi macam-macam tadi ya. Nah, persyaratannya apa? Yang pertama, terapkan berbagai kombinasi harga, produk, promosi, dan strategi distribusinya di segmen yang berbeda. Jadi, misalnya nih, otomotif ya. Misalnya saya katakan Astra gitu ya. Dia ini kan melayani beberapa segmen. Ya. Artinya dia mulai jual mobil murah sampai mobil yang high class. Nah, ininya aja yang berbeda. Produknya tentu saja berbeda, cara promosinya juga berbeda, saluran distribusinya juga berbeda. Nah, terkait dengan itu semua, komitmen dari top manajemen ini juga menjadi hal yang sangat menentukan juga apakah memang sanggup untuk memasuki itu semua. Dan harus ini, posisi keuangan harus kuat. Artinya duitnya harus banyak kalau kepingin masuk di sini. Kemudian bagaimana sekarang strategi memasuki pasar? Tadi kalau Bu Suci bilang ada ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Kita ini berarti masuk di mana nih? Masuk di yang first in strategic atau early entry strategic atau yang justru ngikut, ngekor gitu. Buntut gitu ya. Peniru maksudnya, peniru. ATM itu kan meniru gitu. Oke. Di strategi masuk yang pertama atau kita ininya di first in strategic. Di sini berarti perusahaan ini memasuki pasar sebelum yang lain. Artinya dia memang the first gitu ya. Persyaratannya kemauan dan kemampuan untuk mengambil resiko. Karena dia pemain pertama gitu ya. Misal saya nih katakanlah kepingin jadi pemain pertama, jangan sampai pesaing saya ini mendahului inovasi saya gitu ya. Berarti resikonya adalah bisa jadi produk berwujud atau produk tidak berwujud yang saya hasilkan ini bisa diterima oleh pasar secara keseluruhan atau bahkan nanti ditolak. Meskipun saya sudah ada analisis pasar, ya, resikonya lebih tinggi. Kemudian harus mempunyai kemampuan teknologi yang sesuai. Kemudian berusaha untuk tetap yang terdepan. Kemudian promosinya memang harus kuat. Benar-benar promosinya harus hebat ini. Karena saya adalah pemain pertama. Ya, sebelum orang lain atau sebelum pesaing saya muncul dengan inovasi-inovasi yang baru, saya masuk yang pertama. Berarti promosi saya harus yang top tier gitu ya. Kemudian membuat permintaan yang utama, artinya pasar ini seperti apa begitu ya. Kemudian selalu mengevaluasi kekuatan dengan bagus. Kalau kita masuk di strategi yang ini. Bagaimana dengan strategi yang berikutnya? Strategi masuk awal ya, kalau di bahasa Indonesia kan gitu, tapi kok gak enak ya di bahasa Indonesia kan gitu ya. Early entry strategic. Memasuki pasar dengan langkah cepat ya, setelah yang leader tadi. Misalnya yang pertama tadi. Saya ini sebagai follower berikutnya, tapi harus dengan cepat. Ini namanya early entry strategic. Persyaratannya berarti strategi pemasarannya harus unggul, ya. Kemudian sumber dayanya harus cukup. Kemudian komitmen yang kuat untuk menantang pesaing kita yang masuk pertama tadi. Ya. Artinya kita harus mampu bersaing. Nah, strategi yang berikutnya ini yang ngikut tadi peniru. Ya, niru. Hanya di belakang. Artinya
Intinya masuki fase menjelang akhir fase pertumbuhan atau selama fase kedewasaan perlu mengamati. Kalau saya ini senang mengamati anak Avanti, fashion ya, fashion ininya Indonesia banget gitu ya. Anak Avanti itu selalu bilang begini, saya enggak apa-apa banyak peniru, banyak ekor saya, tapi ekor itu tidak pernah di depan. Ekor selalu di belakang. Artinya apa? Dia mempunyai komitmen yang tinggi sebagai yang pertama. Yang ngekor-ngekor tidak akan pernah ke depan. Itu konsepnya seperti itu. Strategi yang dibangun oleh Anna Avanti seperti itu. Saya selama ini akan memberikan keberkahan bagi semuanya. Mulai Ibu, wah putus saya ya. Iya, Bu. Sampai mana itu tadi? Sampai mengekor. Filosofi Makanya ya. biasanya Sampai saya ekor. udah ngomong banyak ternyata. Sampai ekor tadi. Jadi jangan takut. Misalnya perusahaan kita ini di ATM sama pesaing-pesaing kita atau bahkan follower-follower kita. Yang penting adalah kita harus punya komitmen tinggi terhadap produk atau jasa yang kita hasilkan. Ya. Nah, dan yang terpenting lagi adalah bagaimana kita bisa memilih media ya, sebagai sarana untuk mempromosikan produk atau jasa yang kita hasilkan. Kita pasnya ini di mana gitu ya. Tadi juga ini juga dibahas ya sedikit ya. Bagaimana kita memilih media ini di televisi, radio atau sebagainya. Atau mungkin sekarang yang lagi rame-ramenya adalah vlogger ya, YouTuber ya, di endorse. Ya. Kadang-kadang saya juga sering tuh di endorse ya. Suruh mempromosikan produknya, ya enggak apa-apa lah gitu ya, meskipun saya punya fashion, punya catering gitu enggak apa-apa gitu ya. Karena apa? Karena pemilihan media itu juga menjadi sangat penting untuk mempromokan produk yang kita hasilkan. Tapi ingat, pemilihan media itu pun juga harus tepat. Ya, media mana yang kita pilih? Sasarannya siapa yang kita tuju? Ya. Ini ya. Nah, terkait dengan perkembangan konsep strategi pemasaran, mengalami beberapa ini ya Bapak Ibu. Jadi kita mengenal yang marketing mix yang 4P tadi terkait dengan produk, price, promotion, and place. Ya. Place di sini misalnya sekarang kan lagi, wah sekarang loh buat dia produk-produk itu kita menghasilkan sebuah produk kita juga nggak perlu tempat yang strategis. Kita bisa penjualan secara online. Nah, online pun kita juga harus punya langkah kan, punya tempat di mana kita bisa memilih untuk menjual produk kita. Marketplace yang mana yang sesuai dengan produk kita. Ya. Jadi place di sini bukan berarti kalau secara online berarti tempat itu bukan menjadi pertimbangan bagaimana kita bisa memasarkan sebuah produk kita strateginya biar bagus. Tetap berkembang kemudian menjadi 6P. 4P-nya tetap ditambah lagi power and public relation. Ya, artinya apa? Ini penting juga. PR. Ya.
bagaimana resource yang ada di perusahaan ini bisa nampak keluar. Kita harus punya PR yang kuat di situ. Ditambahi lagi, ternyata ini tidak cukup, Bapak Ibu. Dengan berkembangnya era, kemudian berkembangnya teknologi, dan berkembangnya semuanya, akhirnya dari 6P menjadi 9P. 6P ditambahi lagi dengan physical evidence dan end process. Tadi ini juga sudah sedikit disinggung sama Bu Desi dan Pak Rosi ya. Kemudian yang pertamanya P menjadi C. C ini customer. Artinya apa? Semua produk atau jasa yang dihasilkan ujungnya adalah sebenarnya untuk C. Siapa C? Customer. Tidak berhenti sampai di P saja, tapi to C. P to C. Ini ya, nggak usah saya sampaikan. Ini penjelasan dari tadi, Bapak Ibu. Memang menarik sekali kalau saya sampaikan strategi pemasaran ini ya, karena kita kalau bicara strategi pemasaran berarti kita pun juga harus bisa mengikuti perkembangan yang ada, mengikuti selera pasar yang ada, mengikuti keinginan dan kebutuhan konsumen itu yang pastinya. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu, monggo barangkali ada yang perlu disampaikan. Saya mohon maaf, saya akhiri sampai jam 8 ya, karena saya ada kelas lagi. Monggo, silakan. Ya. Pak Wahyu mungkin. Ya, Bu. Mohon maaf, Bu. Oh, Pak Ahmad Komar, monggo. Mau tanya, Bu. Pada strategi kita terkait dengan first in strategi dan entry strategi. Halo? Iya, Pak. Kok kurang jelas ya, Pak? Ini, Bu. Mohon maaf. Ini bener Pak Wahyu ini. Ternyata mikrofonnya Pak Ahmad Komar kayaknya. Halo. Ngapunten. Saya nggak dengar. Iya, Bu. Terkait dengan strategi pemasaran. Ya. Saat kita itu, saya membuat sebuah produk baru ini, Bu ya. Kan berbagai strategi pemasaran ketiganya itu. Keberlangsungan atau titik nol atau titik terakhir di mana efektifnya sebuah strategi pemasaran. Contoh seperti ini, saya pakai logika saja, Bu ya. Saya sudah memasarkan menggunakan strategi yang strategi ini, Bu ya. Tapi selama 1 tahun, 1,5 tahun, ini stagnan gitu loh, Bu. Nah, apakah sampai kapankah kami harus menjalani satu strategi tersebut sehingga kami bisa menemukan atau market kami bisa luas gitu loh, Bu. Saya membuat sebuah produk, contohnya Aqua pertama kali itu dia itu dikatakan air minum saja kok dijual. Saya bisa masak sendiri. Dan dia bertahan sampai sekarang sehingga menjadi sebuah trend center, sebuah produk air minum dalam kemasan. Nah, sekarang kalau saya punya produk, Bu, yang baru benar-benar awam ini, Bu ya. Kami harus bagaimana? Sampai kapan sih kami harus memasarkan produk ini? Sedangkan kamu juga terbentuk dengan keadaan modal maupun segi finansial lah terutama, Bu. Itu, Bu. Mohon maaf, Bu. Tes. Silakan yang lain jawab. Wah. Monggo dibantu jawab, Mas. Bapak Ibu semua. Jadi ada pencerahan ini. Silakan yang lain jawab tanggapannya. Nanti moderator dipimpin sama ketua kelas. Siap, Komandan.
sesinya udah berakhir ini? Nggak tahu. Di closing saja, bisa jam 8. Pak. Ya, mungkin lanjut Halo, Pak. mohon maaf, putus ya. Mau Halo. jawab. Iya Bu, halo. Nggih, Ya. dengar. Aduh, mohon maaf, sinyal saya kurang bagus. Langsung saya jawab ya Pak Komar ya. Monggo Bu, monggo Bu. Oke. Kalau saya menangkap secara garis besar, kapan sebenarnya kita harus merubah strategi kita, gitu ya? Ya Bu. Aduh, jaringan saya kurang bagus. Oke. Dengar ya Bapak Ibu? Dengar Ibu. Oke. Kalau saya sampaikan Pak Komar, kapan sebenarnya kita harus jika produk atau jasa yang kita hasilkan ini mengalami stagnan, kemudian kapan kita harus melakukan perubahan? Kalau saya katakan kita melakukan perubahan jangan sampai menunggu stagnan. Ya. Justru kita harus selalu berinovasi dan berkreasi. Kira-kira, ini kan terus berjalan ya. Jadi jangan menunggu 1 tahun dievaluasi, jangan. Ya. Justru evaluasi itu dilakukan secara terus-menerus. Bu, apakah 1 bulan cukup evaluasi? Kalau saya katakan, skala perusahaan kita ini ada di posisi mana? Kalau perusahaan kita ini ada di posisi yang memang pesaing kita itu cukup banyak, kelamaan 1 bulan. Keburu kita ditinggal oleh pasar kita, keburu kita ditinggal oleh konsumen kita kalau kita tidak terus berubah dan berbenah. Kalau memang besok katakanlah, kok pesaing kita sudah seperti ini ya, justru itulah kita harus selalu mengevaluasi. Makanya kalau di konsep manajemen itu sustainability improvement ya, perubahan yang berkelanjutan. Artinya bahwa memang kita jangan puas dengan apa yang kita hasilkan hari ini, kemarin gitu ya. Jadi kalau konsepnya di akuntansi manajemen itu ada total quality management TQM ya. Hari ini itu harus lebih bagus dari kemarin, besok harus lebih bagus daripada hari ini. Sehingga seakan-akan nggak ada habisnya kita melakukan perubahan untuk perbaikan dan perbaikan. Jadi kalau ini saya seperti itu Pak Komar. Jadi contohnya misalnya bagaimana yang dicontohkan Pak Komar tadi ya, air mineral ya. Air mineral Aqua yang dulunya itu door to door ya, ownernya door to door sampai sekian menjadi adalah Aqua. Bagaimana konsep itu mulai dibangun sejak awal sampai sekarang. Ya, jadi itu memang nggak mudah gitu ya. Harus selalu mengevaluasi dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Jadi saya katakan nggak harus kapan gitu ya Pak Komar, tapi detik demi detik, waktu demi waktu ini harus kita evaluasi terus. Gitu. Kita ingat bagaimana BlackBerry muncul pertama kali, dia terlena, ya terlena karena bagaimana pesaing-pesaingnya ini BlackBerry pada waktu itu merasa dirinya paling wah gitu ya. Tapi akhirnya apa? Karena dia tidak merasa dia paling wah, tidak melihat kanan kiri, tidak melihat atas bawah, merasa paling wah, dia tidak mau melakukan inovasi-inovasi, sehingga diburu sama pesaing-pesaingnya. Akhirnya apa? Sudah kolaps. Ya. Begitu juga dengan banyak ya, kalau kita mau cerita produk-produk yang dia nggak terus berbenah, terus berinovasi seperti itu. Mungkin itu Pak Komar. Ya Bu, suwun Bu. Oke. Bapak Ibu, mohon maaf ya.
Mungkin kalau kita mau diskusi, monggo nanti bisa dilanjutkan di grup biar kita lebih grup kita biar juga rame gitu ya, kita bisa saling berkomunikasi, bersilaturahmi, tidak berhenti sampai di sini. Mungkin sebagai penutup saya, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita melakukan strategik marketing, melakukan strategik pemasaran, itu harus benar-benar memilih yang pas dengan kondisi yang ada di perusahaan, dan jangan lupa bahwa kita ini terus harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada, jadi tidak boleh stagnan, kita harus selalu berinovasi dan berkreasi untuk selalu melakukan yang terbaik di perusahaan. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih. Oke.